Makanya itu tadi, ketika kita misalnya melakukan pendekatan yang baik terhadap Mm-mm. pasien, Ya. apapun kondisi pasien, fisik maupun psikis, maka apa yang kita targetkan, apa yang kita apa namanya kita mau ngapain ke pasien tersebut akan lebih leluasa. Terlebih kalau pasien tersebut anak-anak dan sulit dilakukan pendekatan terapi dengan cara-cara yang sakit. Sujuk Oke. menjadi pilihan, menjadi alternatif terapi yang bisa dilakukan. Jadi ini saya langsung terakhir itu Kang Rifki ya. Jadi kemarin itu saya ketemu itu hari kalau nggak salah Rabu ya. Rabu, Selasa saya Mm-mm. nggak ada kegiatan konsultasi. Saya Rabu kedatangan klien, kedatangan pasien Hari Rabu ya. itu ya Ke rumah. Rabu nggak ke klinik. Waktu Oh, ke itu klinik. dia datang sama tantenya sama ibunya. Hmm, hmm. Ternyata anak ini usia 3 tahun sudah nggak mau makan makanan berat selama 3 bulan. Tiga, usia 3 tahun. 3 bulan, usia tiga Oh, usia. tahun dia udah nggak bisa, Mm-mm. udah nggak mau makan makanan, nggak makan gitu maksudnya nggak mau makan nasi, nggak mau makan lauk itu selama 3 bulan. Tapi kondisinya memburuk 2 pekan terakhir. 3 bulan nggak mau makan makan berat, Udah nggak mau makan makan kondisinya berat, memburuk dua memburuk minggu 2 pekan terakhir. terakhir. Ya 2 pekan terakhir. Jadi Memburuknya seperti dua apa? pekan ter maksudnya udah sama sekali nggak bisa makan Oh, nasi. Begitu begitu tadinya kan mau makan tapi sedikit. Terus 2 pekan iya. terakhir itu kalau makan baru dimasukin mulut langsung dilepeh, dilepeh. Karena Tahu habits dilepeh atau kan dia? gimana? Nggak ngerti. Ini yang pertama saya juga lagi korek, kan Oh, akhirnya korek kemarin kan kenapa ya, 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 awalnya ya, apa. ya, ya. Setelah saya cari tahu ternyata anak ini langsung di lapangan begitu datang sama tante sama ibunya, datang ke klinik konsultasi, terus anak ini langsung nangis nih. Anak itu langsung nangis, langsung minta gendong sama ibunya, langsung pun pulang pulang, aku nggak mau ke dokter gitu. Ini bukan Ah. dokter, aku tuh bukan dokter, aku guru. Aku guru, kamu mau mau main sama aku, mau main apa gitu. Terus pendekatan dulu kan, saya ngobrol dulu sama tantenya. Ya. Ternyata emang anak ini beberapa hari, kalau nggak salah 3 sampai 5 hari itu Mm. sama kakaknya dikasih makanan, makan depan SD gitu ya. Apa tuh yang cilung ya, Eh, aci digulung, ya, yang ada aci. bumbu-bumbu pedes-pedesnya itu. Ah, ya, ya, ya. Jadi Tahu. itu saya bilang coba deh flashback deh Bu. Sebelumnya, sebelum anak ini makannya bermasalah, ngapain? Ada peristiwa apa? Ada aktivitas apa gitu. Terus akhirnya Ya, 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 dia ya. flashback. Seingat saya sih 5 hari terakhir itu dia senang banget dikasih kakaknya itu cilung. 5 hari Kalau terakhir. makan itu ya, jadi pas belum 3 bulan itu sakit ya. Sebelum itu Mm-mm. 3 bulan itu belum makan. Jadi akhirnya selama 5 hari itu makan cilung, dia nggak tanggung tanggung makan tuh 5 tusuk sampai 10 tusuk. Dan Per itu pedes hari. banget. Iya, Pedas banget. padahal anak Waduh. 3 tahun, anak 3 tahun kondisinya. Terus saya bilang, wah ini ketemu nih, ada benang merah nih. Memang Ah, perlu ya. kita cari tahu kan. Memang kalau kita langsung bilang, Ya. ini tiba-tiba aja, ujuk-ujuk tiba-tiba nggak mau makan, nggak mungkin. Pasti ada faktor X, cadul Iya, faktor X iya. ya. Ah, Nah, betul. akhirnya saya dalami, terus saya ngobrol sama anak ini, terus saya keluarin warna kan, saya keluarin spidol, saya keluarin Mm. biji. Aku bukan dokter, aku guru. Aku guru mewarnai. Kamu mau diwarnai tangan itu nggak aku warnai deh gitu. Ah, Padahal itu langsung langsung saya sujok tuh Kang. Saya langsung langsung bikin record data anak ini, kemudian kemungkinan besar ibu anak ini trauma. Trauma dengan makanan mm. keras. Karena apa? Selama 5 hari terakhir kemarin sebelum 3 bulan itu anak ini sakit, makan Ya. cilung yang bumbunya kita tahu ya, bumbunya nggak ngerti. Dan itu saya gimana jelasinnya. Ya, Bikin betul, si betul. anak ini jadi tenggorokannya merada, sakit radang tenggorokan, amandelnya bengkak. Oh, Pas dikasih makan, disuapin makan, begitu dia berusaha untuk nelen, kesentuh sama amandelnya sakit. sakit, dan akhirnya Sakit. trauma, efek trauma. Mm-mm. Mm, 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 Nelen mm. sakit, efek trauma. Saya lihat dari pertama, saya coba deh, aku mau lihat lidah kamu. Pas saya lihat lidahnya merah banget, merah banget. Hmm. Bibir merah banget, nggak seperti anak-anak pada umumnya. Dia bilang ini kondisi panas banget nih tenggorokannya, Iya. kondisi badannya panas. Saya raba ini lehernya, kemudian suhunya lebih panas. Saya bilang sampai saat ini anak ini masih radang tenggorokan.
ada infeksi. Iya. Nyusu nggak? Nyusu formula nggak? Iya, karena belakangan nggak mau makan, akhirnya malam itu kalau lapar saya masukin susu formula. Ini makin buruk kondisinya. Jadi saya Minum bilang susu. akhirnya ada amuba kan, terlihat ada indikasi panas tenggorokan, dan akhirnya saya bilang sekarang udah bisa masuk makan apa? Kalau nyemil makan bisa masuk, tapi kalau makan nasi tetap nggak mau. Tetap nggak Oke. mau. Selama saya ngobrol sama anak ini terlihat ekspresinya seperti menelan ludah yang sakit. Saya bilang ini ada masalah tenggorokan. Iya. Langsung saya intervensi, langsung saya bilang, sini deh nak, sini duduk sini, coba lihat lidahnya, jujulin lidahnya, mau tuh nurut. Begitu saya keluarin warna-warni ini nih kan spidol-spidol, Iya. dia langsung tertarik. Saya bilang gini nih, aku bisa bikin matahari di tangan kamu. Akhirnya saya coba tonify, Kasih warna saya tonify, kuning. Iya. tonify di lambungnya. Saya tonify lambungnya pakai warna kuning, putar saraf jarum jam, kemudian saya bilang kalau anak ini nafsu makannya lagi naik banget, walaupun tenggorokan sakit, pasti akan ditelan makanan. Iya. Karena nafsunya, karena lambungnya tonify, dikuatkan Betul. kan, ditonify. Betul. Tonify lambungnya. Saya tonify limpahnya, biar juga dia kemampuan makannya juga tinggi. Saya tonify lambungnya, saya tonify limpahnya. Kemudian sepanjang area tenggorokan, saya reduce, saya sedasi. Sedasi. Ada radang tenggorokan, ada peradangan kan. Maka Iya. saya coba. Saya tadinya mau ada dua asumsi. Yang pertama saya pengen kemampuan menelannya baik, tapi karena saya lihat masih ada radang, saya kasih biru di area Iya. tenggorokan Kasih biru untuk ya. mereduce radangnya, untuk Hmm. mereduce radangnya. Kemudian kalau saya lihat sebenarnya anak ini udah bisa makan karena apa? Selama di ruang konsultasi itu anak itu makan coklat, makan cemil, Ngemil. kopi. Ya. Ini anak ini Sambil bisa makan. di ruangan itu ya. Ya, anak ini udah bisa makan, tapi ada efek trauma yang dia mungkin kemarin pas lagi bengkak-bengkaknya masukin makanan, pas menelan sakit banget, tenggorokannya akhirnya trauma dan akhirnya jadi takut makan nasi sama lauk itu. Dan akhirnya saya bilang, ya udah saya reduce juga, saya tingkatin ginjalnya untuk apa namanya mereduce rasa takutnya ya. Ya. Rasa takutnya saya reduce, kemudian si otaknya saya kasih biru juga untuk Biru. juga sama mereduce fobia terhadap makanan tadi itu. Ya. Jadi lambung saya kasih kuning, limpa saya kasih kuning, tenggorokan saya kasih biru, Biru. terus brain saya kasih biru, kemudian Ginjal. ginjal saya kasih biru. Ya. Nah, kemudian udah habis itu kita komunikasi. Sama aja saya tempelin juga di bagian, oh ya amandel, mohon maaf. Amandelnya, nih dua titik ini di leher ini saya kasih biru, Kang. Oh, Saya 2 kasih titik biru, di leher ya. ya puter anti clockwise ya, apa namanya? Kebalikan arah jarum jam. Kebalikan arah jarum jam. Ya, saya kasih. Terus kemudian aku bisa bikin mata di tangan kamu. Saya tempelin gigi, saya tempelin kacang hijau. Kacang Tempelin hijau. pakai mikropa kacang hijau. Kemudian saya juga kemudian tempel di tangan saya ada hitam gitu. Terus kemudian, Iya. halo, nama kamu siapa? Nama aku Novia. Nama kamu, oh, nama aku Ibrahim gitu. Iya. Jadi seolah-olah dia pikir ini mata gitu. Jadi dan saya coba konfirmasi ke tantenya dari Harabu kemarin, kondisinya udah mulai membaik, sudah mulai bisa masuk walaupun mungkin masih ada sedikit trauma. Luar biasa. Jadi yang jadi catatan sebenarnya kalau efek dari terapinya kemudian membaik itu sesuatu yang biasa. Iya. Yang biasa, karena itu saya sering temukan. Yang luar biasa adalah ketika kita mau melakukan terapi ke anak yang kita memang kesulitan dalam melakukan pendekatan, kemudian dia asik Iya, betul. karena dianggap ini adalah kegiatan bermain, bukan terapi, bukan diobati. Karena begitu masuk ruangan saya aja, ngeliat saya langsung teriak, nangis, mau digendong. Ibrahim nggak mau ke dokter. Ibu mau dokter, nangis teriak mau pulang, dan hampir itu nggak jadi terapi dah. Nah, maka gini. Jadi dibangun mindsetnya dulu atau gimana itu? Yang pertama adalah gitu tadi, ketika dia bilang ini dokter, maka sebenarnya dia trauma terhadap dokter, maka kita harus memposisikan diri kita bukan sebagai dokter, tapi kita sebagai orang yang bisa ngajak dia main. Karena memang anak-anak pasti nalurinya main. Nggak ada anak-anak nalurinya belajar, anak-anak nalurinya berpikir keras, nggak. Tapi makanya pendekatannya lebih mudah. Maka sini, jadi kita punya semacam cara yang lebih mudah melakukan pendekatan ke anak-anak dengan cara sujok. Dan ini saya berharap juga menjadi bagian terapi yang Bapak Ibu yang hadir mungkin di sini atau yang lihat tayangan kita nanti. Ini menjadi senjata bahwa
Sujok ini menjadi terapi yang sangat efektif dilakukan untuk anak-anak Anak-anak. bahkan lansia. Karena Pak naluri Efektif anak-anak ya. bermain. Seperti yang saya lakukan kepada anak-anak saya kan, awalnya mereka takut juga kan namanya terapi-terapi kan mereka udah berpikir bahwa terapi itu disakiti, Ya disakiti. disakiti. Tapi karena kemudian saya lakukan pendekatan dengan cara mengeluarkan idol, kemudian dia nanyain kertasnya mana? Oh kita nggak pakai kertas. Kalau aku, saya bilang main warnanya di jari-jari tangan, di telapak tangan. Kamu mau warna apa, mau gambar apa di telapak tangan kamu. Jadi setelah saya berhasil melakukan pendekatan terapi, saya intentionkan, kemudian dapat, Ya. feel-nya dapat, saya juga dapat, saya juga merasa nyaman, anak ini udah merasa nyaman, akan terhubung tuh, akan terkoneksi dengan baik antara apa yang saya mau terapkan ke dia dan dia menerima dengan ikhlas gitu. Dia menerima dengan ikhlas, dia mau diapain gitu. Padahal kan dia berpikir dia bermain, tapi ketika dia menerima, dia dilakukan pewarnaan di tangannya, maka itu jembatan pintu masuk kita untuk masuk ke anak yang sedang memang kita terapi. Dengan mudah begitu, akhirnya kita bisa melakukan terapi tanpa menyakiti dan ternyata hasilnya efektif begitu. Oke, Dan luar akhirnya saya biasa. juga mencontohkan kepada orang tuanya bahwa nanti di rumah lakukan ini secara kontinu setiap hari Ya. seperti apa yang saya lakukan. Ibu bisa foto, kalau emang masih ragu-ragu sama langkahnya, ibu bisa konfirmasi saya lagi gimana langkahnya kalau lupa. Tapi Iya. ibu bisa record nih, foto semuanya, kemudian nanti terapan. Akhirnya ketika terapi yang saya mau sudah selesai, maka saya kasih warnanya, spidolnya, dan dia coret-coret sendiri ke tangan dia. Iya. Dia udah mulai dekat, udah mulai lebih merasa nyaman dengan saya. Ya udah dia main spidolnya, dan makanya itu tadi, ketika kita misalnya melakukan pendekatan yang baik terhadap pasien, apapun kondisi pasien, fisik maupun psikis, maka apa yang kita targetkan, kita mau ngapain ke pasien tersebut akan lebih leluasa. Terlebih kalau pasien tersebut anak-anak dan sulit dilakukan pendekatan terapi dengan cara-cara yang sakit.